Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena ada sedikit gangguan jaringan. Mbak. Ya, kita bisa melaksanakan Zoom pada saat ini. Oke, kita masuk ke materi Gathering Information and Scanning the Environment. Nah, jadi di sini kita akan kupas banyak ya mengenai terkait dengan lingkungan ya. Lingkungan makro ya maupun lingkungan yang ada di sekitar internal ya, internal maupun eksternal. Ya, kita akan bahas kupas tuntas. Baik. Nah, terkait dengan gathering informasi ya, terkait dengan mengumpulkan informasi ini hubungannya erat dengan sistem informasi ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem informasi pemasaran modern ini memiliki keunggulan informasi untuk menikmati keunggulan yang kompetitif ya. Nah, di satu sisi bahwa keunggulan yang diperoleh itu dengan cara yaitu memilih pasar dengan harapan memilih pasar yang lebih baik ya. Berikutnya adalah mengembangkan penawaran yang lebih baik, terus melaksanakan perencanaan ya pemasaran yang lebih baik. Nah, apa itu sistem informasi ya kan? Karena kita akan bahas materi ini terkait dengan sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah terkait dengan people ya atau manusia. Terus fasilitas ya. Dan di sini penjelasannya adalah prosedur untuk mengumpulkan ya. Terus memilah, sort itu memilah, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan ya. Informasi yang dibutuhkan itu tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan sistem informasi pemasaran ya. Ini karena materi ini banyak ya, jadi kita ada beberapa hal yang poin-poin yang saya skip aja karena waktu kita terbatas karena udah terpakai 5 menit, jadi sisa waktu lebih kurang 35 menit lagi ke depan. Jadi saya harap teman-teman bisa fokus, dan pesan saya bagi teman-teman yang belum absen ya segera absen di Sepada Online. Bagi yang belum download materinya silakan di-download. Oke. Nah, ini komponen sistem informasi teman-teman ya. Apa aja komponennya? Yang pertama adalah komponen internal ya, catatan internal. Yang kedua adalah marketing intelligence system atau sistem intelijen pemasaran. Nah, ini adalah dua komponen terkait dengan sistem informasi ya. Baik, kita bahas yang pertama adalah internal notes atau catatan internal. Nah, di sini catatan internal informasi ini memberikan data ya. Yang pertama adalah siklus ya. Siklus pesanan sampai dengan terjadinya pembayaran ya. Seperti kita ketahui kalau pelanggan itu membeli suatu barang ya, dia akan melakukan order terlebih dahulu ya. Nah, setelah order bagaimana setelahnya gitu bisa dilakukan pembayaran dengan segera ya, agar bisa dihitung istilahnya tutup atau closing ya pada hari itu. Nah, yang kedua, adanya informasi sistem sales ya. Nah, di sini data-data yang dibutuhkan adalah masing-masing personal ya. Personal sales itu dia achievement atau pencapaiannya udah sampai di mana ya. Misalnya target satu bulan ini dia 100 ya, 100 unit penjualan. Ya, ternyata pada saat seiring waktu berjalan di minggu pertama dia udah tembus 30 unit. Jadi artinya sisa sampai dengan akhir bulan dia harus mengejar kekurangan itu ya sebesar 70 unit lagi. Nah, seperti itu. Itu information system sales. Yang berikutnya adalah database ya, gudang data, dan juga di sini ada penggalian data ya. Nah, di sini gudang data atau database ini perlu ya untuk melihat sejauh mana performance dari penjualan ya per bulan, misalnya dalam
target yang telah ditentukan itu contoh tadi adalah 100 unit ya, sampai dengan waktu berjalan misalnya sampai dengan posisi tanggal berapa nih, tanggal 12 ini ternyata dari seluruh tenaga pemasar itu telah mengumpulkan 5.000 unit ya dari target 10.000 unit sampai dengan tanggal 30. Jadi artinya udah terkumpul 50%. Nah, itu sebenarnya udah cukup bagus ya. Dari mana sumbernya? Yaitu dari database ya. Nah, yang kedua adalah marketing intelligence system. Nah, di sini marketing intelligence system ini kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan para manajer ya, yang digunakan para manajer untuk mendapatkan informasi harian ya tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran ya, dalam lingkungan pemasaran. Apa aja sumber-sumbernya? Yang pertama adalah dia bisa melihat berapa sih jumlah tenaga pemasar yang ada di lingkungan wilayah atau pengawasan dari manajer tersebut ya, tanggung jawabnya manajer tersebut. Contoh misalnya ada sekitar 50 sales ya, masing-masing satu sales itu targetnya adalah 100. Maka total selama sampai dengan 1 bulan itu mereka harus mengumpulkan lebih kurang 5.000 ya kalau 100 ya. Kalau 50 sales, 5.000 unit penjualan. Nah, yang kedua adalah distributor ya. Distributor, agen dan juga perantara lainnya. Dia akan mendapatkan sumber-sumber terkait dengan marketing intelligence system ini. Nah, informasi-informasi yang didapatkan dari distributor itu sangat berharga. Di mana dari distributor, agen atau perantara itu mereka sedikit banyak tahu kondisi di lapangan itu seperti apa di luar dari tenaga pemasar yang sudah ada atau existing. Nah, yang berikutnya adalah network eksternal ya, atau jaringan eksternal yang lain yang berhubungan dengan perusahaan ataupun dengan pemasaran. Nah, sumber berikutnya adalah ya advisory panel atau penasihat ya, panel penasihat pelanggan ya, istilahnya kalau di dalam dunia bisnis itu mereka mempunyai beberapa konsultan ya, konsultan yang membantu dalam proses penjualan. Nah, fungsi konsultan ini dia akan membuat suatu catatan ya terkait dengan kondisi apakah dari eksternal, internal dan lain-lain sebagainya, termasuk dari kompetitor ataupun yang lagi booming saat ini pun produk-produk apa yang menjadi pesaing kita, seperti itu. Itu advisory panel customer. Nah, berikutnya ada resource government ya, yaitu sumber daya pemerintah. Dalam hal ini kita juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya, kita juga harus tahu ya apa sih yang saat ini yang sedang terjadi ya terkait dengan informasi-informasi dari kebijakan pemerintah. Apalagi saat ini lagi hebohnya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini sedikit banyak juga pengaruhnya sangat luar biasa dampaknya terkait dengan performance ya tenaga pemasar. Itu salah satunya. Ya. Yang berikutnya adalah ya membeli dari supplier outside. Jadi artinya kita mempunyai perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra ya dalam hal pembelian bahan baku. Contoh misalnya kita perusahaan pembuat empek-empek ya kan, yang dibutuhkan pasti tepung ya, pas kalian tepung apalagi ikan. Nah, kita pasti bekerja sama dengan itu juga informasi-informasi juga bisa kita dapatkan dari mereka terkait dengan harga yang berlaku saat ini, apakah karena kondisi corona ini harga turun naik, atau kalau ikan itu apakah lagi musim badai atau tidak. Biasanya kalau lagi musim badai itu harga ikan melambung tinggi, teman-teman. Itu contohnya. Dan terakhir adalah customer feedback. Nah, customer feedback ini ya seperti kita ketahui bahwa sangat penting ya, karena kalau customer itu tidak memberikan feedback, kita tidak tahu nih sejauh mana manfaat atau layanan yang dirasakan oleh pelanggan, apakah dia puas atau tidak ya, itu kita tidak tahu. Nah, itu pentingnya kita yang terakhir ini adalah customer feedback. Seperti contoh beberapa kali penerbangan yang saya lalui melalui, saya sebut merek aja, Batik Air ataupun Garuda, itu biasanya mereka punya layar yang tempat kita nonton itu terakhir di akhir dari penerbangan itu akan muncul ya kuesioner terkait dengan layanan
penerbangan dari awal sampai dengan akhir, ya dari awal sampai saya naikin pesawat sampai dengan tujuan itu apakah saya puas atau tidak, itu ada ininya, ada kuesionernya bagi customer yang mau mengisi kuesioner tersebut. Bagi yang tidak ya tentu tidak, cuek aja ya, karena kebutuhan bisnis dan lain-lain sehingga waktu mendesak tidak ada waktu untuk ngisi customer. Kalau saya biasanya saya sempatkan ya untuk mengukur kinerja dari layanan penerbangan tersebut ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis lingkungan marketing ya, di mana di sini analisis lingkungan pemasaran perusahaan itu perlu menggali dan merespon kebutuhan yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Jadi artinya ada beberapa poin yang jadi perhatian bagi perusahaan terkait dengan apa sih yang kebutuhan yang belum tercapai nih ya, terkait dengan tren ya, ataupun apa sih lagi booming saat ini. Nah, itu bisa jadi kita ambil itu jadi hal yang satu menguntungkan. Ya, contoh misalnya lagi pandemik ini, perusahaan yang tadinya ya saya contohkan aja deh. Saat ini Thai Air atau pesawat penerbangan merek Thailand ya, Thailand Air. Pada saat ini mereka yang tadinya menjadi perusahaan penerbangan nomor 1 di Thailand ya, dengan adanya masa pandemik ini mereka ubah ya, tukar yang tadinya bisnis penerbangan jadi mereka bisnis makanan ya, bisnis makanan dengan harapan bahwa pekerja-pekerja atau pegawai yang ada di perusahaan tersebut mereka tetap mendapatkan gaji ya, tapi polanya pun diubah. Nah, yang kedua contohnya adalah pizza ya, teman-teman udah bisa lihat ya, teman-teman kalau ketemu dengan petugas pizza yang ada di jalan ya, mereka yang tadinya 100.000 terus ya, perhatiin bener ya, 100.000 terus dari turun jadi 50.000 dapat berapa kotak gitu ya. Itu adalah salah satu ide ya, dimana istilahnya mereka menjemput bola. Sebelum pandemi mereka dengan santai bahwa pelanggan palingan datang ke tempat gua gitu ya, kata pizza ya. Tapi dengan adanya pandemi ini itu tidak mungkin ya terjadi, karena orang pasti takut ya dengan kondisi bahwa lagi COVID-19 ini gua nggak mungkin deh. Jadi mereka jemput bola yaitu langsung menjual produk-produk mereka tuh di lapangan langsung ya, berhubungan dengan customer. Itu contohnya. Nah, di sini ada istilahnya pemasar harus membedakan beberapa hal. Ada fad, ada trend, ada mega trend. Ya. Nah, fad ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperkirakan ya, berumur pendek, tanpa signifikan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, jadi ini fad ya. Fad ini kita tahu bahwa saat ini yang awalnya kita merasa bahwa pandemi COVID-19 ini palingan cuma sebentar ya, dan ini dampaknya tidak terlalu inilah pada perusahaan. Ada beberapa perusahaan itu yang cuek ya dengan kondisi seperti ini. Ternyata seiring waktu berjalan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ternyata corona ini semakin lama semakin jadi, dan dampaknya pun kepada omset perusahaan pun jadi turun. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan fad ya. Nah, yang kedua adalah tren. Nah, tren ini arah dan arah atau kejadian yang mempunyai momentum. Ya, seperti contoh misalnya corona ini, lebih tepatnya tren apa sih atau bisnis apa sih yang lagi booming saat ini ya. Contoh misalnya makanan beku ya, frozen food, atau yang lagi tren contoh misalnya sepeda ya, karena sepeda dengan adanya olahraga setiap pagi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh, maka sepeda saat ini bisa ya menjadi salah satu tren ya yang bisa menghasilkan bagi penjualan, terutama toko-toko sepeda ya. Bayangkan satu sepeda aja pada saat booming itu bisa lebih dari 8 juta ya, tergantung dengan kondisi atau tipenya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah megatrend. Nah, megatrend ini adalah perubahan besar terkait dengan ekonomi, politik, teknologi, dan lain-lain ya. Dan ini sangat mempengaruhi kita. Nah, ini terjadi pada saat krisis ya, krisis tahun 98. Itu mau tak mau, suka atau tidak suka, pengusaha semua yang ada pada saat itu semuanya pada gulung tikar ya, karena kondisi ekonomi, karena politik, krisis, tidak kepercayaan terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Itu dampaknya lah sangat luar biasa ya, itu sangat pengaruhnya luar biasa ya, tahun 98 pada saat itu.
Ya. Baik, kita akan masuk ke lingkungan makro. Nah, lingkungan makro di sini ada demografi, ada ekonomi, ada sosial budaya, natural, ada teknologi, ada politik. Ya, baik, kita akan kupas sedikit aja, beberapa poin aja terkait dengan lingkungan makro ini. Yang pertama adalah demografi. Nah, demografi ini, kekuatan utama demografi itu adalah populasi, teman-teman. Ya, di mana populasi ini adalah pembentuk pasar atau former pasar. Ya. Nah, sisi demografi yang diperhatikan oleh tenaga pemasar itu pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap daerah itu jumlah penduduknya berbeda-beda. Contoh yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Pringsewu, yang ada di Metro, ya, Tanggamus dan lain-lain sebagainya, itu mempunyai karakter jumlah penduduk dan karakteristiknya juga berbeda. Adat istiadat pun berbeda juga, ya. Nah, yang kedua adalah usia. Nah, usia ini tingkat usia dan juga mix etnik dan suku, ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap daerah itu dia mempunyai jumlah pria dan wanita yang berbeda. Ya, seperti kita ketahui di Bandar Lampung ini jumlah berdasarkan data pemilih itu lebih banyak perempuan ya dibandingkan wanita laki-laki ya. Nah, ini sebenarnya data-data itu bisa jadi tolak ukur kita ya, kalau perempuan ini kebutuhannya apa sih ya kan. Terus kalau yang laki-laki ini kebutuhannya yang terbanyak apa sih, kita melihat peluang apa sih yang ada dari sisi usia. Nah, yang berikutnya kita bedah lagi dari pria dan wanita tadi dari segi usia ya. Nah, dari segi usia ini misalnya berapa sih yang anak usia 0 sampai 10 tahun misalnya. Itu kebutuhannya apa aja ya, dari usia 10 sampai 20 tahun itu kebutuhannya apa aja. 20 tahun sampai 30 itu kita ini dulu, kita tracer ya, kita bedah. Nah, itu akan muncul ya, akan peluang yang ada di pasaran. Itu tenaga marketing, tenaga pemasar harus memikirkan itu. Nah, yang berikutnya adalah ya ini penting, level edukasi atau tingkat pendidikan. Di suatu daerah apabila tingkat pendidikannya rata-rata S1, mereka bisa ya dengan mudah ya menerima ya bahwa produk yang disampaikan ini betul-betul bermanfaat ya, dibandingkan mohon maaf nih, ada yang level pendidikannya tingkatnya SD ya, SD maupun dari tingkatnya SMP. Nah, kalau tenaga pemasarnya S1, dia ketemu dengan orang yang level pendidikan SD maupun SMP, dia akan ekstra kerja keras menjelaskan produk itu kepada pelanggan yang mempunyai level pendidikan yang agak lebih rendah daripada dia. Karena apa? Karena ada beberapa dari sisi produk-produk itu yang butuh extra effort menjelaskan. Apabila dia udah jelaskan di tingkat S1 udah langsung masuk, langsung connect. Ya, dibandingkan dengan mohon maaf di bawah levelnya S1 seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pola rumah tangga. Nah, pola rumah tangga ini kita tahu bahwa setiap manusia yang udah menikah, dia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari sini pola rumah tangga ini kita lihat ya, apakah dia dari sisi kebutuhan kalau dalam ilmu perencanaan keuangan itu ada 4 hal ya yang harus diperhatikan oleh tenaga pemasar ya. Apakah pelanggan itu yang pertama dia adalah masih single ya. Pelanggan itu jika masih single, kebutuhannya pun berbeda-beda teman-teman, dibandingkan orang yang level berikutnya adalah yang sudah menikah ya. Nah, yang single pasti kebutuhannya tuh kalau tidak sifatnya pribadi ya, traveling ataupun untuk ya macam-macam kebutuhan yang sifatnya untuk pribadi lah, itu yang kalau single. Nah, yang berikutnya adalah levelnya itu adalah yang usia menikah ya, muda ya, usia muda. Maksudnya menikah muda ini mereka sudah menikah, belum memiliki anak, ataupun sudah memiliki anak tapi anaknya masih kecil-kecil. Nah, itu juga tingkat kebutuhannya juga berbeda. Nah, contoh misalnya kalau si keluarga muda tadi dia
sudah memiliki anak tapi masih kecil, bagaimana orang tua itu mempersiapkan kebutuhan untuk pendidikan anaknya dengan cara menabung ya atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, tingkatan berikutnya adalah keluarga mapan. Nah, keluarga mapan ini tentunya kita lihat dari sisi positifnya apa. Nah, rata-rata orang yang keluarga mapan ini adalah keluarga yang telah memiliki anaknya udah dewasa, udah besar-besar, ya seperti kalian nih, udah kuliah, SMA, dan segala macam. Tentu kebutuhan si orang tua itu tidak memikirkan lagi, ya bagaimana caranya pikiran mereka, si orang tua, mereka mempersiapkan kebutuhan apa nih untuk misalnya pernikahan anak, atau lulus kuliah si anak, ya kan, ataupun anaknya untuk berwirausaha, dan lain-lain, itu harus dipikirkan dalam ilmu perencanaan keuangan. Itu yang keluarga mapan yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir ini adalah dari sisi keluarga yang pensiun, ya pensiunan, ataupun dia tidak lagi produktif, usianya itu lebih dari 55 ke atas, ya. Nah, itu kebutuhannya berbeda-beda. Bagaimana mereka mempersiapkan setelah mereka pensiun ini, mereka punya usaha atau kegiatan. Yang pertama, kedua, menyiapkan warisan, ya, mempersiapkan warisan buat si anak nih. Ya, pada saat mereka sudah, mohon maaf, udah di Tuhan kangen, udah nggak ada lagi di dunia ini, mereka udah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan itu banyak yang bisa ditangkap oleh tenaga pemasar terkait dengan host pattern stare. Nah, yang berikutnya adalah geografi, ya. Kita lihat di sini tingkat atau perubahan geografi dan dalam populasi. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa tingkat populasi atau pertumbuhan penduduk di satu daerah itu sangat-sangat pengaruhnya luar biasa, ya. Dan itu harus membedakan, harus tahu, ya. Tenaga pemasar itu membedakan mana daerah-daerah yang potensi, manapun daerah yang tidak potensi. Nah, seperti itu, ya. Tapi kalau saya menjadi seorang tenaga pemasar, saya lebih memilih daerah yang masih sedikit tingkat penduduknya, karena enak, gampang. Karena tingkat penduduk yang banyak, itu saingan saya pasti juga banyak. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya, ini adalah gambar, ya, saya skip aja, tadi sudah kupas tuntas, ya. Oke, berikutnya adalah lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini dipengaruhi oleh daya beli, teman-teman, ya. Nah, yang mempengaruhinya apa? Yang pertama adalah pendapatan, ya. Dari sisi pendapatan tuh kita tahu, ya, pada saat kita bertemu dengan customer, ya. Misalnya sih saya jualan asuransi nih, ketemu dengan customer. Tentunya saya akan menggali dulu informasi-informasi apa yang bisa saya dapatkan dari customer tersebut, ya. Ibaratnya kalau saya seorang marketing, saya harus banyak-banyak bertanya. Nah, itu adalah seni. Ya, seni bertanya itu harus pertama kali harus kita tanya dulu, kita gali. Kita kesampingkan dulu produk kita. Kenapa? Kalau kita udah bicara produk, ya, ibaratnya gini loh, kita mau pendekatan nih sama orang, tiba-tiba kita nembak nih. Pasti orang tembak pasti risih gitu ya. Tapi kalau kita banyak bertanya, apalagi kita sambil berempati dengan kondisi dia, apa yang terjadi saat ini, tentu akan mendapatkan respect, ya, respect dari si customer tersebut. Nah, itu dari sisi pendapatan, ya, kita gali dulu informasinya, berapa sih pendapatannya dia dari sisi ekonomi. Nah, terus yang kedua adalah dari tabungannya, ya. Apakah dia punya utang atau cicilan di tempat lain? Karena apa? Karena ini pengaruh banget. Contoh misalnya saya adalah marketing kredit di suatu bank. Ya, pada saat saya ketemu dengan customer, saya prospek itu customer, saya akan bertanya, ya, apakah Bapak selain punya penghasilan sekian, punya utang di bank, ya nggak apa-apa, kita gali aja informasi. Apakah dia sudah punya ada cicilan-cicilan lain atau kebutuhan lain, ya kan? Itu juga salah satu pertimbangan seorang marketing jika dilihat dari sisi ekonomi, ya. Apakah dia disetujui atau tidak, ya, minjem, misalnya dia mau minjem nih di bank nih dengan kondisi karena dia sudah banyak pinjaman, ya tentu kita seorang marketing bank nggak sembarangan memberikan pinjaman, karena siapa tahu nanti gara-gara dia udah banyakkan utang, nanti dia nggak mampu bayar, apa yang terjadi? Dampaknya kepada perusahaan bank, seperti itu. Nah, dari sisi budaya, ya, dari sisi sosial budaya ini kita lihat di sini, masyarakat itu terbentuk atau percaya, ya, masyarakat itu percaya nilai dan norma itu menggambarkan sebagian besar selera konsumen, ya. Contoh misalnya ada suatu adat, ya, di mana di Bali, contoh misalnya di Bali atau di mana ya lebih enak di daerah
Sumatera Utara ataupun di Sumatera Barat. Sumatera Barat aja deh. Dan di Sumatera Barat itu rata-rata mayoritas masyarakat Minang itu ya mereka lebih banyak mengkonsumsi jengkol. Nah, kenapa? Karena jengkol itu di sana itu salah satu sumber yang dinyatakan oleh Bank Indonesia itu penyebab inflasi tinggi pada tahun 2000 berapa itu. Ya, karena rata-rata masyarakat di Sumatera Barat itu doyan makan jengkol. Ya, karena kebutuhan jengkol sangat tinggi di sana, ya. Nah, kita lihat bahwa dari sisi masyarakat juga karena gemar doyan jengkol, itu juga ya sangat berdampak ya kepada penjualan. Jadi harga rendang jengkol itu juga naik ya terkait dengan kebutuhan jengkol di sana. Itu salah satu contoh. Nah, baik kita masuk ke materi. Pandangan yang mempengaruhi sosial budaya yaitu pandangan tentang diri sendiri, ya orang lain. Terus pandangan organisasi, ya organisasi masyarakat dan nature universe, ya, alam semesta. Nah, yang kedua dari sisi sosial budaya keyakinan dan nilai yang sangat sulit diubah, ya hard to modify. Namun nilai sekundernya dapat diubah. Nah, biasanya kalau udah menyangkut adat istiadat teman-teman, itu akan sulit kita nembus ke sana. Karena pasti akan berhadapan dengan tetua-tetua atau kepala suku adat tersebut terkait dengan produk-produk yang akan kita masukin. Ya. Contoh misalnya di salah satu di pedalaman Papua nih, ya. Papua pada zaman dahulu mereka tuh terkenal, mohon maaf ya, banyak masyarakatnya belum mengenal sabun. Nah, kita sebagai tenaga pemasar nih menjual sabun nih, ya. Terus bagaimana kita jual sabun ke daerah masyarakat, ke daerah pedalaman Papua, ya? Ya tentunya kita harus berkunjung dulu nih kepada tetua-tetua adat yang ada di pedalaman Papua tersebut. Kita mengenalkan, kita jelaskan bahwa sabun yang kita jual ini sangat bermanfaat bagi kesehatan yang pertama. Yang kedua membuat tubuh jadi wangi. Nah kalau udah wangi ya kan orang pasti senang sama kita. Nah seperti itu. Nah pada saat itu kita jelaskan langsung dengan masyarakat pedalaman, apalagi kita terkendala di bahasa, itu akan sedikit susah teman-teman ya. Kalau udah ketemu dengan tetua dan tetuanya pun bisa bahasa sama dengan bahasa kita, tentu hal itu akan menjadi lancar. Itu contoh ya. Tapi waktu kita 10 menit lagi. Nah, yang berikutnya adalah dalam setiap masyarakat terdapat subbudaya kelompok yang nilai kepercayaannya dan perilaku. Itu dari sisi lingkungan, sosial, budaya. Baik, lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini adalah perusahaan mampu menggabungkan kemakmuran dan perlindungan. Ya, lingkungan mempunyai peluang yang sukses, ya, peluang besar untuk sukses. Nah, mulai muncul istilah green marketing. Nah, ini dari sisi alam nih. Kita tahu bahwa sumber daya atau bahan baku untuk membuat semen misalnya, ternyata itu adalah batu kapur. Ternyata di daerah-daerah tertentu yang ada di Sumatera ini, sumber-sumber batu kapur itu banyak, ya, ada di Sumatera Barat, ada di Palembang, ya kan, terus ada di Riau. Itu mereka banyak daerah-daerah yang memiliki batu kapur. Nah, batu kapur itu teman-teman perlu ketahui itu adalah bahan baku untuk semen. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan semen itu mereka mendirikan pabrik-pabrik yang dekat sumber daya tersebut, ya. Nah, dampaknya pasti akan banyak, ya. Istilahnya butuh tenaga untuk bekerja untuk membuat semen tersebut, ya, butuh apalagi diambil dari masyarakat setempat, ya, pegawai-pegawainya. Nah, berikutnya adalah teknologi. Nah, teknologi ini kekuatan yang terbentuk dari kehidupan manusia, ya. Teknologi adalah kekuatan yang terbentuk dari kehidupan manusia. Semua teknologi merupakan, nah di sini istilahnya destruction kreatif, penghancuran kreatif. Kenapa penghancuran kreatif? Karena manusia udah dimudahkan, ya. Jadi artinya dengan adanya dimudahkan, mereka jadi malas untuk untuk berpikir lagi. Ya contoh hitung-hitungan bagi yang kurang matematikanya, udahlah pakai kalkulator aja lah, ngapain gua hitung-hitung capek, ya kan. Nah, itu memudahkan. Jadi destruction kreatif, ya. Nah, di sini ada 4 tren teknologi, teman-teman. Yaitu kecepatan perubahan makin tinggi, inovasi yang tidak terbatas, no limit, research and development
ya anggaran riset dan development yang beragam. Seperti kita ketahui teman-teman, riset dan development itu biayanya sangat tinggi, ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Karena banyak penelitian di sana. Dan yang keempat adalah makin banyak peraturan, more regulation mengenai perubahan teknologi change. Ya, semakin adanya perubahan-perubahan teknologi, semakin banyak peraturan-peraturan yang berlaku. Contoh misalnya dari sisi penjualan online. Teman-teman perlu ketahui, penjualan online sekarang yang tadinya tidak dikenakan pajak, ini mulai nih pemerintah nangkep nih. Wah, ini kayaknya pendapatan online ini kayaknya besar dari sisi jualan online. Ini mulai ada wacana dari pemerintah untuk mengenakan pajak ya terkait dengan penjualan online. Nah, seperti itu karena teknologi tadi, teman-teman. Terus lingkungan politik dan hukum. Di sini kita lihat hukum juga menciptakan peluang bisnis, ya. Hukum juga menciptakan peluang bisnis. Tren utama dalam lingkungan politik dalam politik hukum yang pertama adalah peningkatan peraturan bisnis. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, terkait dengan kemudahan-kemudahan atau birokrasi yang tidak berbelit-belit, ya, itu sangat memudahkan, ya, investor ataupun para pengusaha asing itu masuk ke Indonesia seperti itu terkait dengan politik, ya. Yang kedua adalah pertumbuhan kelompok atau kepentingan khusus. Ya, kita tahu bahwa negara-negara penguasa perdagangan ini kalau nggak Amerika, Cina nih, mereka pasti sebisa mungkin melobi pemerintah Indonesia untuk melancarkan ya urusan bisnis nih perdagangan di Indonesia, ya, pemerintah Amerika dan Cina. Nah, itu grup ataupun kelompok kepentingan yang khusus ya terkait dengan lingkungan politik dan hukum, ya. Baik, materinya sudah selesai, tapi masih ada waktu 2 menit ya, saya buka sesi khusus bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo ya, silakan. Ada pertanyaan di sini, Pak, ada yang belum masuk karena belum di ACC. Oh, ada yang belum masuk ya? Coba masuk lagi deh. Dari tadi tuh, Pak. Oh, dari tadi. Maaf, teman saya dari Engga nggak bisa karena belum di ACC. Tadi udah nggak ada lagi nih, saya lihat udah nggak ada yang masuk. Ya, sorry. Memang nggak ada yang masuk sih. Tadi semuanya saya ACC semua sih yang masuk. Baik, masih ada waktu 1 menit. Ada yang mau bertanya, teman-teman, terkait dengan materi ini? Boleh dibuka? Pak, mau nanya, Pak. Monggo, silakan. Boleh, Pak, ya. Wendy, ya. Saya mau nanya tadi yang Bapak bahas tentang pizza tadi, Pak. Yang mana? Yang pizza, kata Bapak tadi kan pizza jemput bola ya? Ya, menurut Bapak itu strategi seperti itu termasuk yang efektif atau tidak, Pak? Karena kalau kita ketahui untuk yang lainnya kan kayak McD, KFC kan tidak melakukan seperti itu gitu, Pak. Betul. Nah, mereka tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan jemput bola seperti itu. Nah, menurut Bapak gimana? Itu efektif apa enggak, Pak? Oke, baik. Saya jawab ya, Wendy ya. Ya, Pak. Nah, teman-teman, pertanyaan Wendy bagus banget. Ya, kenapa sih KFC dan McD tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pizza gitu ya? Apakah yang dilakukan pizza itu efektif atau tidak? Baik. Pertama kita lihat dulu, Wendy, dari sisi bisnisnya. Nah, pizza dan KFC dan McD itu adalah bisnis yang berbeda. Ya, sama-sama mereka bisnis makanan ya, tetapi berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? KFC dan McD itu memang sama ya, mereka bisnis yang sama yaitu ayam goreng ya. Sedangkan pizza ini kita lihat adalah makanan khas ya yang dari Italia yang ada sayurnya itu yang sangat-sangat kalau dibilang tidak semua orang itu doyan pizza. Nah, seperti itu, Wendy. Nah, hanya beberapa orang-orang yang udah merasakan pizza itu seperti apa rasanya dibandingkan dengan dari sisi harga juga sangat berbeda, Wendy. Ya, kalau saya lihat dari sisi harga sih memang lebih mahal ya kalau pizza itu dibandingkan McD dan KFC. Makanya mereka melihat
bahwa di masa pandemik ini yang tadinya rame ya, sebelum corona ini rame ya kan, banyak masyarakat yang datang beli pizza ya kan, atau makan di lokasi di tempat. Kok semenjak pandemik ini mereka kok sepi ya kan. Nah, itu salah satu solusi yang bagus sih kalau menurut saya. Termasuk saya adalah penggemar pizza, Wendy. Pada saat waktu promo ada 100.000 dapat 4 kotak itu, saya langsung beli ya kan. Karena pada saat sebelum corona itu dapetin 4 kotak itu kalau nggak salah harganya lebih tinggi, 200-an ribu itu. Iya kan? Langsung saya beli, dan ini sekarang turun nih 50.000, Wen. Kalau kamu ketemu di jalan beli aja tuh 50.000 dapat 3 kotak tuh. Saya udah luar biasa. Bukan saya promosi ya. Ini karena saya suka pizza. Coba kamu bandingkan dengan harga McD dan KFC berbeda ya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau waktu kita sudah sekitar 0, sekian detik, kita cukupkan aja di sini. Sebelumnya saya minta teman-teman harap ditampilkan videonya, ya. Wajahnya saya lihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini ya. Oke, saya pengen lihat dulu nih. Ya, siapa-siapa. Niki itu, Pak. Siapa? Oke, Antoni ya, ada Antoni di sini, ada Niki, ada Reza Rahyuing, ya, apalagi nih. Baik, saya akan mencatat dulu keaktifan ya, kita foto bersama ya. Karena saya lakukan ini seperti biasa untuk melihat keaktifan dari teman-teman ya. Oke. Bagi yang belum menampilkan wajahnya nggak apa-apa, masih malu-malu mungkin ya. Atau posisinya lagi PW ya, saya mungkin ngerti lah ya. Posisi wena gitu ya. Oke, baik. Saya udah foto. Terima kasih atas kebersamaan kali ini. Sampai ketemu besok di waktu yang sama. Itu aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.